dalam kehidupan kita di dunia ini, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa apakah kita akan memfokuskan hidup kita di dunia saja ataukah memfokuskan hidup kita di akhirat saja, atau kemudian kita memadukan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tentu pilihan yang ketiga bagi seorang muslim adalah pilihan yang terbaik. Sebab sejatinya tatkala kita hidup di dunia ini, tujuan akhir daripada kehidupan kita ini adalah bagaimana kelak di akhirat kita bisa menikmati kembali hasil jerih payah kebaikan yang kita tanam di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersua kembali. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah. Salawat serta salam semoga tercurah ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau. Dan saya berdoa untuk diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian, semoga kita termasuk bagian daripada umat Rasulullah yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa apakah kita akan memfokuskan hidup kita di dunia saja ataukah memfokuskan hidup kita di akhirat saja, atau kemudian kita memadukan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tentu pilihan yang ketiga bagi seorang muslim adalah pilihan yang terbaik. Sebab sejatinya tatkala kita hidup di dunia ini, tujuan akhir daripada kehidupan kita ini adalah bagaimana kelak di akhirat kita bisa menikmati kembali hasil jerih payah kebaikan yang kita tanam di dunia. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan ini yang bersifat fana ini kecuali kita bekerja. Dan tentu saja kita tidak bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak memiliki etos kerja. Karena itu setiap muslim selayaknya senantiasa memelihara yang namanya etos kerja. Sebab bagaimanapun setiap yang dilakukan oleh seorang muslim yang berdasarkan Islam dan keimanan, maka ujungnya adalah niat di dalam hatinya harus senantiasa lurus, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang-orang yang bekerja dengan dasar iman dan keislaman, maka dia akan senantiasa menciptakan prestasi-prestasi dalam kerjanya, apakah dia bekerja untuk orang lain atau dia bekerja sebagai seorang wira swasta, apakah dia bekerja di kantoran ataukah dia bekerja sendiri menekuni sebuah bidang bisnis. Semuanya adalah merupakan pilihan. Maka mungkin kita yang tidak memiliki passion dalam sisi bisnis, dalam segi wira swasta, maka bisa jadi kita akan memilih sebagai seorang kantoran. Namun demikian, perlu disadari dan dipahami bersama, ketika kita memilih sebagai orang yang bekerja di kantor, maka ada banyak hal yang perlu kita kompromikan dengan atasan kita.
Tetapi semangat dalam bekerja untuk mencari ridho Allah itu harus senantiasa terpelihara dan terjaga dalam diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam surat Al-Mulk Allah SWT berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Ya, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kita semua untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezekinya. Jadi tidak ada alasan kita untuk menganggur, tidak ada alasan kita untuk susah mencari kerja. Sebab lapangan kerja itu terbuka luas. Tinggal apakah kita akan mengambil pekerjaan itu yang kemudian menghasilkan rezeki darinya, ataukah kita hanya berpangku tangan lalu kemudian kita berharap keajaiban akan turun. Tentu ini bukan sikap seorang muslim. Oleh karena itulah di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain, surat Al-Qasas ayat 77, Allah SWT berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu atau kenikmatanmu di dunia. Artinya bahwa tawazun atau keseimbangan dalam hidup kita ini sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara dunia dan akhirat bisa seiring dan sejalan. Satu sisi kita harus memikirkan kehidupan kita di dunia fana ini yang nyata ini, tapi kemudian kita akan memikirkan masa depan kita di akhirat. Oleh sebab itulah, bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang memiliki agama yang bernama Islam, maka sesungguhnya antara dunia dan akhirat sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Keduanya senantiasa berjalan beriringan. Dari dunia inilah kita akan mumpuk, dari dunia inilah kita akan mengumpulkan bekal kita ketika nanti kita menuju negeri akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis riwayat Tabrani diriwayatkan ketika Rasulullah SAW melewati sekelompok orang, para sahabat kemudian melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Lalu para sahabat itu berkata, sekiranya hal tersebut dilakukan di jalan Allah, kata mereka. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kalian ungkapkan itu, karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja, jika ia ular bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia termasuk fi sabilillah. Dan jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga ia menjadi iffah atau memiliki harga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, maka ia berada di jalan Allah. Namun jika ia keluar untuk bekerja karena riak dan sombong, maka ia berada di jalan syaitan. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua, tak selayaknya kita mencela orang yang terlihat seperti bekerja hanya untuk dunia, karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, niatnya dia bekerja itu apa. Jadi inilah sebenarnya etos kerja
atau motivasi yang akan mengangkat etos kerja kita yang senantiasa stabil ketika kita bekerja di dunia. Maka bagi seorang muslim itu pilihannya adalah 4. Pertama, kalau ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka Allah akan mencatat itu adalah jihad di jalan Allah. Pun sebaliknya, yang kedua, kalau seorang muslim bekerja untuk orang tuanya yang renta, yang sudah tidak bisa lagi untuk mencari makan sendiri, maka ia fi sabilillah. Dan ketika seorang pemuda, ketika seorang laki-laki bekerja untuk dirinya, maka sesungguhnya ia sedang mengangkat ifahnya, ia sedang mengangkat martabatnya di hadapan orang-orang, sehingga ia bukan termasuk orang yang meminta-minta yang hina. Lalu ada pilihan yang terakhir, ketika seorang itu berangkat bekerja dengan niat riya dan sombong, maka sesungguhnya ia berjalan di jalannya setan. 4 pilihan ini dan 3 pilihan yang semuanya adalah pilihan terbaik, semuanya adalah pilihan sesuai dengan kondisi kita, maka na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai kita bekerja dengan niat riya dan sombong. Jadi kalau ada orang bekerja sungguh-sungguh di dunia, jangan dicela. Siapa tahu dia berniat dalam hatinya bekerja demi anak dan istrinya. Siapa tahu dia berniat bekerja demi orang tuanya yang sudah tua renta. Atau siapa tahu dia bekerja untuk mengangkat martabat dan harga dirinya, sehingga dia tidak perlu meminta dan belas kasihan kepada orang lain. Jadi marilah kita bekerja, marilah kita mencari nafkah dengan 3 niat ini, agar senantiasa Allah tetap mencatat apa yang kita lakukan berupa dunia itu adalah sebuah kebaikan. Semoga kita tetap semangat bekerja di dunia ini dengan niat pertama adalah jihad fisabilillah, mencari rezeki untuk anak dan istri kita, atau yang kedua kita mencari rezeki atau nafkah untuk orang tua kita yang sudah tidak kuat lagi bekerja, atau kita mencari rezeki agar kita terhindar dari meminta-minta, sehingga harga diri kita tidak perlu direndahkan oleh orang lain karena kita mandiri di dalam ekonomi. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini kita niatkan dengan baik lillahi ta'ala, dan ingat, setiap aktivitas orang muslim itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesungguhnya setiap aktivitas yang kita jalankan tidak ada yang terlepas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita senantiasa diluruskan dan dijaga oleh Allah. Semoga kita senantiasa dibalas perbuatan kebaikan kita di dunia oleh Allah SWT dengan pahala yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.